Dengan bangga, Fakultas Ilmu Komunikasi Unitomo mempersembahkan cerita fiktif di Kota Gemilang. Kekuasaan dapat menggunakan kebijakan sebagai alat untuk menciptakan ilusi, mengalihkan perhatian, dan memanipulasi opini publik demi kelangsungan kekuasaan itu sendiri. Di kota fiktif bernama Kota Gemilang, ada seorang wali kota bernama Pak Bram. Masa jabatannya hampir berakhir dan popularitasnya menurun. Proyek-proyek besar yang ia janjikan macet dan keluhan masyarakat semakin banyak. Ia tahu untuk memenangkan hati warga, ia butuh lebih dari sekedar janji-janji kosong. Ia butuh sesuatu yang spektakuler dan mengalihkan perhatian dari kegagalannya. Udara semakin hangat, sinar matahari mulai menembus tirai jendela, dan paduan suara burung-burung kian meramaikan suasana. Mereka menyanyi, terbang, dan menari di antara dahan, seolah merayakan kehidupan yang baru. Pagi ini sama seperti pagi-pagi sebelumnya, dimulai dengan sebuah simfoni sederhana yang tidak ternilai harganya. Menarik hari ini, koran, ada berita menarik hari ini, koran. Suasana lain, pejabat yang mengeluarkan kebijakan itu tiba di kantornya bersama istri tercintanya. Turun dari mobil Alphardnya yang disambut oleh 2 orang pengawal. Namun tanpa dia sadari, sekelompok wartawan cetak dan online sudah menantinya untuk mengkonfirmasi kebijakan yang tidak lazim itu. Bagaimana tanggapan Bapak Wali Kota tentang isu kebijakan yang sudah dilontarkan kepada rakyat? No comment. Apakah Bapak akan membatalkan dari kebijakan-kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh Wali Kota? No comment. Apakah akan dipelajari lebih lanjut untuk pembatalan kebijakan Bapak? No comment. Kita lihat saja nanti. Apakah ketika Bapak mengeluarkan kebijakan ada penelitian terlebih dahulu kepada rakyat? No comment. Apakah Bapak juga minta izin kepada DPRD? Di sudut kantor lainnya, nampak 2 orang reporter televisi melaporkan kegaduhan suasana di kantor wali kota, Pak Bram. Hussein selaku inisiator aksi memperkirakan jumlah massa yang terlibat dalam aksi ini mencapai 100.000 orang. Meski dimulai dengan aksi damai, namun unjuk rasa cepat diwarnai kericuhan. Ribuan peserta aksi yang membawa bendera, spanduk, dan bahkan keranda jenazah simbolis menuntut mundur dari jabatannya. Mulai pecah ketika sebagian massa melemparkan plastik berisi air, sayur-sayuran, tiang bendera, hingga botol ke arah gedung kantor. Situasi semakin memanas ketika aparat mulai menembakkan gas air mata ke arah massa. Hal ini memaksa warga mundur dan menyebar ke berbagai penjuru. Sementara itu, sang pejabat masuk ke kantor dan wartawan dihandle oleh humasnya untuk menangani isu-isu yang meresahkan masyarakat. Ya, saya kira sangat berpengaruh dan mempunyai pengaruh yang sangat luas terhadap kinerja pemerintahan. Saya katakan begitu kenapa? Karena saya yakin dan saya optimis dengan Bapak, karena saya kenal sudah sangat lama. Beliaunya akan bisa membawa ke arah profesional yang lebih baik.
tampak juga ibu-ibu pendemo yang meminta untuk mundur dari jabatannya. Kita akan merapat ke tempat tugu yang kita cintai, Tugu Japit. Tunggu ibu-ibu. Ibu-ibu. Indonesia. Hidup mahasiswa. Kita mutar ke sini. Ini ada kita. Memang tidak mudah menjadi pejabat. Banyak masalah yang tidak ditemukan solusi yang tepat. Namun, mustahil untuk memuaskan semua pihak. Oleh karena itu, kita perlu memaksimalkan komunikasi publik karena rakyat tidak bisa dipaksa untuk mengikuti kebijakan, tapi rakyat setia pada kebenaran.